wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi matematika wajib kelas 10, yaitu materi pokok sistem persamaan linear 3 variabel. Pada pertemuan kali ini, poin yang kita bahas yaitu definisi sistem persamaan linear 3 variabel dan metode penyelesaiannya. Sekilas untuk metode penyelesaian, di sini ada 4 metode, yaitu metode substitusi, metode eliminasi, metode gabungan eliminasi substitusi, serta metode determinan matriks. Tapi kali ini kita hanya akan membahas metode substitusi dan eliminasi. Oke, tidak usah berlama-lama, mari kita simak pembahasannya. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut materi sistem persamaan linear 3 variabel, kita mengingat kembali sistem persamaan linear 2 variabel yang telah kita dapatkan di bangku SMP ya. Nah, untuk bentuk umum SPLDV ini yaitu AX plus BY plus C sama dengan 0, dengan X dan Y itu adalah variabel dan A serta B itu adalah koefisien dari variabel X dan Y. Lalu C itu merupakan konstanta. Untuk metode penyelesaian SPLDV ini ada 3, yaitu metode grafik, metode eliminasi, dan metode substitusi. Nah, untuk metode eliminasi serta substitusi, kita akan gunakan kembali untuk penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sekilas metode substitusi ya. Di sini ada 2 persamaan dengan variabel X serta Y. Kita substitusikan nilai Y-nya ke dalam persamaan kedua. Nah, kita dapatkan nilai X-nya itu adalah 2. Nah, begitu ya. Lalu untuk metode eliminasi, di sini ada 2 persamaan, 2X dikurangi 3Y sama dengan 2, dan 5X ditambah 2Y sama dengan negatif 14. Kita eliminasi X-nya. Nah, karena ini tidak sama koefisiennya, maka kita samakan dengan mengalihkan persamaan pertama dengan 5 dan persamaan kedua dikalikan dengan 2. Nah, ini koefisiennya sudah sama 10. Lalu kita kurangkan. Jika sudah, kita eliminasi lagi nih. Kita eliminasi lagi, yang kita hilangkan, tadi kan kita menghilangkan X, sekarang kita menghilangkan Y, supaya kita mendapat nilai X-nya. Nah, kita menghilangkan Y, karena ini juga tidak sama, maka kita kalikan persamaan pertama dengan 2, kita kalikan persamaan kedua dengan 3. Nah, koefisiennya sudah sama. Lalu kita dapatkan nilai X-nya yaitu negatif 2. Nah, seperti itu sekilas tentang metode substitusi dan eliminasi pada SPLDV. Nah, nggak jauh beda nih pada penerapan di SPLTV. Hanya saja langkahnya itu lebih panjang karena di SPLTV ada 3 persamaan. Nah, kita bahas ya. Persamaan dan sistem persamaan linear 2 variabel sudah kita pelajari saat di SMP. Nah, sekarang kita akan perdalam kajian pemahaman dan jangkauan pemikiran tentang konsep sistem persamaan linear dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Pola pikir dan cara belajar yang dituntut dalam mempelajari materi ini adalah upaya untuk menemukan ide-ide, berpikir kritis dan kreatif dalam mencari strategi penyelesaian masalah. Banyak permasalahan dalam kehidupan nyata yang menyatu dengan fakta dan lingkungan budaya kita
terkait dengan sistem persamaan linier. Permasalahan-permasalahan tersebut akan menjadi bahan inspirasi menyusun model-model matematika yang ditemukan dari proses penyelesaiannya. Model matematika tersebut akan dijadikan bahan abstraksi untuk membangun konsep sistem persamaan linier dan konsep sistem persamaan linier 3 variabel. Berikut kita akan membahas mengenai model matematika. Mari simak pembahasannya. Oke, baik, perhatikan di sini ada suatu permasalahan, yaitu Tika, Rani, dan Dian berbelanja keperluan sekolah di toko yang sama. Tika membeli 2 buah buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah penggaris dengan harga Rp8.000. Rani membeli sebuah buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah penggaris dengan harga Rp6.000. Sedangkan Dian membeli 3 buah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penggaris dengan harga Rp9.000. Tentukan harga untuk sebuah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penggaris. Kita lanjut ke pembahasan. Langkah pertama, kita identifikasi 3 besaran yang belum diketahui nilai atau harganya. Ketiga besaran itu ialah harga buku tulis, harga pensil, dan harga penggaris. Langkah kedua, kita nyatakan besaran tersebut sebagai variabel. Misalkan harga buku tulis, kita misalkan dengan variabel X. Lalu pensil dengan variabel Y, dan penggaris dengan variabel Z. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita merumuskan model matematika berdasarkan soal. Dari soal diketahui 3 persamaan linier dengan 3 variabel sebagai berikut. Barang belanjaan Tika, kita lihat di sini ya. Tadi kan buku tulis kita misalkan dengan X. Maka karena Tika membeli 2 buah buku tulis, kita tulis dengan 2X. Dan Tika membeli 2 buah pensil, kita tuliskan 2Y. Lalu Tika membeli sebuah penggaris, kita tuliskan dengan Z saja, 1Z. Sama dengan harga barang belanjaan Tika berapa? Di situ tertulis Rp8.000, maka kita tulis 8.000. Jadi persamaan pertama 2X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 8.000. Nah, selanjutnya untuk barang belanjaan Rani. Tadi Rani membeli sebuah buku tulis, kita tuliskan dengan X. Lalu 2 buah pensil, kita tuliskan 2Y. Dan sebuah penggaris, kita tuliskan dengan Z. Sama dengan harganya berapa? Harganya 6.000 ya tadi. Oke, jadi persamaan kedua yaitu X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 6.000. Nah, untuk selanjutnya barang belanjaan Dian, tadi Dian membeli 3 buah buku tulis, kita tuliskan 3X, dan membeli sebuah pensil, kita tuliskan dengan Y, dan selanjutnya sebuah penggaris, kita tuliskan dengan Z. Harga barang belanjaan Dian yaitu 9.000. Jadi persamaan ketiga yaitu 3X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9.000. Nah, dari ketiga persamaan tersebut, maka model matematika berbentuk sistem persamaan linier 3 variabel yang sesuai adalah 2X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 8.000. X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 6.000. Lalu 3X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9.000. Nah, itu tadi membuat model matematika dari suatu permasalahan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Sekarang kita masuk ke definisi sistem persamaan linier 3 variabel. Sistem persamaan linier 3 variabel adalah suatu sistem persamaan linier dengan 3 variabel.
Jika tadi kita bahas sedikit SPLDV mengandung 2 variabel, maka jelas SPLTV ini mengandung 3 variabel. Nah, di bawah ini adalah bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel. Di antaranya variabel X, Y, dan Z. Lalu A indeks 1, B indeks 1, C indeks 1 itu merupakan koefisien dari variabel. Lalu untuk D1, D2, D3 itu merupakan konstanta. Perlu dicatat bahwa A indeks 1, A indeks 2, B indeks 1, B indeks 2, dan seterusnya itu merupakan bilangan real. Dan A indeks 1, B indeks 1, C indeks 1 tidak ketiganya 0. Nah, mari kita bahas penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode substitusi. Metode substitusi adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara mensubstitusikan nilai salah satu variabel dari satu persamaan ke persamaan lain. Metode ini dilakukan sampai diperoleh semua nilai variabel dalam sistem persamaan linear 3 variabel. Metode substitusi lebih mudah digunakan pada sistem persamaan linear 3 variabel yang memuat persamaan berkoefisien 0 atau 1. Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Tentukan persamaan yang memiliki bentuk sederhana. Persamaan dengan bentuk sederhana memiliki koefisien 1 atau 0. Nyatakan salah satu variabel dalam bentuk dua variabel lain. Contohnya, variabel X dinyatakan dalam variabel Y atau Z. Substitusikan nilai variabel yang diperoleh pada langkah kedua ke persamaan lain yang ada di sistem persamaan linear 3 variabel, sehingga diperoleh sistem persamaan linear 2 variabel. Tentukan penyelesaian SPLDV yang diperoleh pada langkah ketiga. Tentukan nilai semua variabel yang belum diketahui. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan bahas contoh soal menggunakan metode substitusi. Mari kita simak. Sekarang kita bahas contoh soal penerapan metode substitusi pada sistem persamaan linear 3 variabel. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel berikut ini. Ya. X ditambah Y ditambah Z sama dengan negatif 6. Lalu persamaan kedua, X dikurangi 2Y ditambah Z sama dengan 3. Sedangkan persamaan ketiga, negatif 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9. Nah, langkah pertama, kita dapat mengubah persamaan 1 menjadi Z sama dengan negatif X dikurangi Y dikurangi 6. Kenapa? Kita lihat di sini ya, Z, kita pindah ruaskan Y dan X. Karena pindah ruas maka mereka menjadi negatif. Jelas ya nyampe sini? Nah, persamaan ini itu kita namakan dengan persamaan keempat. Kemudian kita dapat mensubstitusikan persamaan 4 ke persamaan kedua. Nah, kita bahas ya. Persamaan kedua yaitu X dikurangi 2Y ditambah Z sama dengan 3. Kita ganti nilai Z-nya dengan nilai Z pada persamaan keempat ya. Negatif X dikurangi Y dikurangi 6. Kita ganti Z-nya dengan itu. Lalu X dikurangi 2Y positif dikalikan dengan negatif hasilnya negatif. Positif dikalikan dengan negatif hasilnya negatif. Positif dikalikan negatif hasilnya negatif. Oke, selanjutnya kita jumlahkan dengan variabel yang sama. X dikurangi X sama dengan 0. Negatif 2Y dikurangi Y sama dengan negatif 3. Lalu negatif 6 ini kita pindah ruaskan
menjadi positif 6. 3 ditambah 6 sama dengan 9. Nah, jadi nilai Y-nya 9 dibagi dengan negatif 3. Hasilnya yaitu negatif 3. Kita sudah temukan nilai Y-nya yaitu negatif 3. Setelah itu, kita dapat mensubstitusikan persamaan keempat ini ke dalam persamaan 3. Nah, kita ganti nilai Z-nya dengan nilai Z yang di sini ya. Lihat, nah ini sudah diganti. Lalu biasa kita kalikan tandanya. Positif dengan negatif, negatif, positif dengan negatif, negatif, positif dengan negatif, negatif. Lalu kita jumlahkan dengan variabel yang sama. Negatif 2x dikurangi x sama dengan negatif 3x. Y dikurangi Y sama dengan 0. Lalu negatif 6 ini pindah ruas menjadi positif, sehingga 9 ditambah 6 sama dengan 15. Lalu hasilnya 15 dibagi dengan negatif 3. Nilai X yang kita dapatkan yaitu negatif 5. Nah, kita sudah mendapatkan nilai X-nya itu negatif 5 dan nilai Y-nya itu negatif 3, maka kita dapat memasukkannya ke persamaan ke-4 ini untuk mendapatkan nilai Z. Kita masukkan nih, nilai X-nya berapa nih? Negatif 5. Kita masukkan nih di sini. Nilai Y-nya kita tadi dapat negatif 3. Kita ganti nilai Y-nya dengan negatif 3. Nah, lalu kita jumlahkan. Kita dapatkan nilai Z-nya yaitu 2. Kita dapat memperoleh himpunan penyelesaiannya yaitu nilai X-nya negatif 5, nilai Y-nya negatif 3, dan nilai Z-nya 2. Nah, itu tadi contoh penyelesaian menggunakan metode substitusi. Jadi, kita itu harus benar-benar teliti dan benar-benar harus satu-satu kita cek lagi ini benar enggak tandanya. Nah, itu sangat penting. Selanjutnya yaitu penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi. Metode eliminasi adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara menghilangkan satu variabel pada dua buah persamaan. Metode ini dilakukan sampai tersisa satu buah variabel. Metode eliminasi dapat digunakan pada semua sistem persamaan linear 3 variabel. Tapi metode ini memerlukan langkah yang panjang, karena tiap langkah hanya dapat menghilangkan satu variabel. Diperlukan minimal 3 kali metode eliminasi untuk menentukan himpunan penyelesaian SPLTV. Metode ini lebih mudah jika digabung dengan metode substitusi. Nah, untuk langkah-langkah metode eliminasi yaitu sebagai berikut. Amati ketiga persamaan pada SPLTV. Jika ada dua persamaan yang nilai koefisiennya sama pada variabel yang sama, kurangkan atau jumlahkan kedua persamaan agar variabel tersebut berkoefisien 0. Jika tidak ada variabel berkoefisien sama, kalikan kedua persamaan dengan bilangan yang membuat koefisien suatu variabel pada kedua persamaan sama. Kurangkan atau jumlahkan kedua persamaan agar variabel tersebut berkoefisien 0. Ulangi langkah 2 untuk pasangan persamaan yang lain. Variabel yang dihilangkan pada langkah ini harus sama dengan variabel yang dihilangkan pada langkah 2. Setelah diperoleh dua persamaan baru, pada langkah sebelumnya, tentukan himpunan penyelesaian kedua persamaan menggunakan metode penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel. Substitusikan nilai 2 variabel yang diperoleh pada langkah keempat pada salah satu persamaan SPLTV sehingga diperoleh nilai variabel ketiga. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas contoh soal menggunakan metode eliminasi sebagai berikut. Untuk soal penerapan metode eliminasi yaitu sebagai berikut.
Tentukan nilai Y pada persamaan berikut ini. Nah, di sini ada 3 persamaan nih. Kita selesaikan. Kita eliminasi terlebih dahulu. Di sini saya akan mengeliminasi Z. Kita gunakan persamaan 1 dan persamaan 2 nih. Karena di sini koefisien dari Z-nya tidak sama, maka kita harus menyamakannya dengan mengalihkan 2 pada persamaan 1 dan kita mengalihkan 1 pada persamaan kedua. Nah, didapat hasilnya 3x dikali 2x sama dengan 6x, 2y dikali dengan 2 sama dengan 4y, negatif z dikali 2 sama dengan negatif 2z, 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, untuk persamaan kedua hasilnya tetap karena dikalikan 1. Maka kita jumlahkan. Kenapa dijumlahkan tidak dikurangkan? Karena tujuan kita itu menghilangkan atau mengeliminasi Z. Nah, maka agar Z-nya ini hilang, kita harus menjumlahkan. Karena di sini negatif, di sini positif, maka harus di sini positif. Kalau di sini negatif, maka hasilnya nanti akan negatif 4. Nah, 6x ditambah 2x sama dengan 8x, 4y ditambah 5y sama dengan 9y, negatif 2z ditambah 2z sama dengan 0, 8 dikurangi 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Nah, di sini kita dapatkan persamaan baru berbentuk SPLDV, dua variabel dengan variabelnya itu x dan y. Karena di sini variabelnya x dan y, maka langkah selanjutnya kita harus mengeliminasi variabel yang sama, kita mengeliminasi z agar kita dapatkan persamaan yang berbentuk SPLDV dengan variabel x dan y. Nah, kita gunakan persamaan 1 dan persamaan 3. Kita eliminasi z. Karena di sini koefisien z-nya sudah sama, maka kita tidak perlu mengalihkan dengan bilangan lain. Oke, kita jumlahkan nih. 3x ditambah x sama dengan 4x, 2y ditambah negatif 3y sama dengan negatif y, negatif z ditambah z sama dengan 0, 4 ditambah 10 sama dengan 14. Nah, kita dapatkan persamaan baru lagi berbentuk SPLDV dengan variabel x dan y, sama seperti tadi ya. Nah, lalu kita eliminasi lagi nih, karena tujuan kita yaitu ke y, nilai y, maka kita eliminasi x. Karena di sini koefisien dari x-nya berbeda, 8 dan 4, maka kita perlu menyamakannya. Kita kalikan persamaan yang pertama dengan 1, dan kita kalikan persamaan yang kedua dengan 2. Hasilnya menjadi 8x ditambah 9y sama dengan 6, 8x dikurangi 2y sama dengan 28, maka di sini kita kurangkan karena dua-duanya sama-sama positif, kita kurangkan. 8x dikurangi 8x sama dengan 0, 9y dikurangi negatif 2y sama dengan 11y. Negatif dengan negatif hasilnya positif. Nah, lalu 6 dikurangi 28 hasilnya negatif 22. Kita dapatkan nilai y-nya negatif 22 dibagi dengan 11, yaitu negatif 2. Nah, jadi nilai y-nya yaitu negatif 2. Nah, karena di sini itu bentuk soalnya masih sederhana, kita masih bisa menyelesaikan persamaan ini, soal ini dengan murni metode eliminasi. Tapi saat nanti soalnya itu sudah kompleks, tidak sederhana lagi, bilangannya itu banyak, besar, maka kita akan kesulitan jika kita hanya menyelesaikan dengan metode eliminasi, karena itu akan sangat panjang sekali. Maka kalau di prakteknya biasanya soal seperti ini akan diselesaikan dengan dua metode.
yaitu metode eliminasi dan substitusi yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, itu tadi pembahasan sistem persamaan linear 3 variabel yang meliputi definisi SPLTV itu sendiri, lalu metode penyelesaiannya, metode substitusi dan eliminasi. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas metode gabungan eliminasi substitusi serta metode determinan matriks. Baik, terima kasih telah menyaksikan pembahasan materi kali ini. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.